Dan rata-rata 80% itu pernah kecolongan HP, termasuk saya. Saya juga di sini. Iya, di sini juga. Enggak, belum dia. Lo belum naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong ya. Baik lagi sama kita di konten PPI Sudan, Ngopi? ngobrol bareng PPI. Wah, Said. Kembali. Kembali. Sorry. Ulang. Gua dulu. Iya, gue dulu aja. Ya udah. Gue Zaid. Wah, Ipung. Di sini kita sudah kedatangan seorang tamu yang Dua orang tamu. Nih, sebenarnya dari kemarin kita tuh mau ngundang tapi susah banget. Saya beda kamar. Salah, sibuk banget nih orang-orang beliau nih. Kemarin udah diundang. Udah cari. Cuman dihapus Bukan videonya. dihapus, kehapus sama lu. Iya, lu yang hapus. Ya nggak sengaja, maaf. Akhirnya sekarang kita masih ada waktu buat take ulang. Terima kasih banget buat beliau berdua ini nyempatin waktu untuk kedua kalinya take ulang karena sedih banget. Dihapus coba videonya. Ya, langsung aja lah kita sambut beliau. Ini dia Bani Arijan dan Habib Izzuddin, Ketua PPI dan Wakil Ketua PPI 2020-2021. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah, baik. Gimana Bung Ipung dan Bung Zaid ini? Bung Semakin kece aja ya. Setiap hari kita mau kece dah. Kita kan juga kece-kece gini. Cuman ngetek aja kece. Alah. Gimana kabarnya kan? Saya Ya, alhamdulillah. Puasanya ya. sehat, puasanya sehat, puasanya bagus. Baik. Tadi Lancar. bukannya apa Ustaz? Bukanya pakai goreng pisang. Sakit perut ya? Pisang. Hah? Sakit perut nggak? Tadi dengar serumah Enggak sih, sakit. alhamdulillah. Yang tadi makan cilok gitu. Iya, pisang goreng kasih sambel. Sambal pecel. Oke lah, kita mau ngucapin dong ke beliau berdua. Selamat atas terpilihnya ketua dan wakil ketua tahun 2020 dan 2021. Satu, barakallahu lakum wa inna lillah atas amanah yang antum terima untuk 1 tahun ke depan. Ya, kira-kira udah siap ya untuk menjalankan amanah ini. Alhamdulillah. Pastinya. Persiapannya gimana? Ada persiapan khusus gak buat? Kita dulu perkenalan dulu lah. Oh, kenalan dulu. Oh. Langsung tiba-tiba emang aku udah. Ya, kenalan dulu dari Iya. Pak Ketua. Iya. Terus Oke, bismillah. Perkenalkan, nama Bani Arijan, asal Bogor, kuliah di International University of Africa, Faculty of Arts. Sekarang semester 6 dan alhamdulillah dapat amanah untuk menjadi ketua PPI Sudan periode 2020-2021. mantap, orang seni guys. Faculty of Arts. Sama. Bahasa Arabnya apa? Adab. Kuliatul adab. Adab. Adab gimana arts? Lah, kita satu fakultas. Oh iya, masya Allah. Wih, Cutting. senior ya. Cutting. Senior. Aku senioritas nih dibully gitu. Kalau Ustaz David silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Habib Abdurrahman Izzuddin. Sekarang studi S1 di International University of Africa di Fakultas Studi Islam. Studi Islam. Studi Islam. Itu Bahasanya studi Islam apa Islamic Studies ya benar? Studi Islam itu bahasa Indonesia. Oh iya. Aduh. Studi. Studi Islam. Studi Islam. Dirasa Islamiyah bahasa Islamiyah, Arabnya. iya. di Rasa Islam. Ya, di sini saya paling beda. Iya, Fakultas Bahasa. angkatan pertama. Orang Indonesia pertama. Linguistik. Orang Indonesia pertama. Oh, diminum dulu, diminum. Ini ada Oh, iya. gelasnya, gelas legend itu. Ini ya, kita Baik. minum dulu. Legend. Gelas legend. Mantap kopinya. Ya. Emang cara ngopi the best. Aduh, ini kebalik ini. Wih, iya itu. Gimana? Coba Jamu kemarin gini juga kemarin gini. Tolong benerin ini. ada bendera Biasa. Indo Sudan. Oke, Jadi gimana nih? Gimana? kita mulai Jadi, dengan pertanyaan apa nih biar langsung panas gitu, gak suka langsung dingin-dingin gini. Coba lu dulu yang nanya lah. Aku nanya dulu aja. Oke. Apa sih Zat, yang bikin kalian tuh mau maju jadi ketua? Karena ini amanah yang sangat berat, kalian tahu sendiri. Kalau gua bahasain ya, aku bahasain sendiri itu
kayak meminta amanah. Kan cara pemilihan di sini kan dengan apa tuh? Demokrasi ya? Bukan syuro atau apa. Jadi kan demokrasi itu orang mencalonkan dirinya. Bagi saya bahasakan dan bahasa yang agak kasar, meminta amanah. Menurut Atu gimana? Oke. Saya jawab dulu nih. Iya, bismillah. Sebenarnya kami maju bukan karena kemauan sendiri saja, tapi ada orang-orang di belakang layar yang mendukung kami untuk menjadi kandidat waktu itu. Mendorong gitu. Iya, mendorong ya. Kebetulan kami juga satu kekeluargaan dari Jawa Barat, dan alhamdulillah para sanair dan para pendahulu demisioner memberikan nasihatnya untuk kita agar melanjutkan estafet kepemimpinan seperti itu. Ya, berarti bukan atas keinginan sendiri ya? Iya, bukan dari sendiri saja. Ini orang-orang hebat diperluin umat. Kayak lu, Bro. Oke, Alhamdulillah. Mas Habib gimana? Ya sih, intinya mungkin perlu dikoreksi ya, amanah itu bukan dipinta. Ya. Pada dasarnya amanah itu karena adanya dorongan dari kawan-kawan yang mempercayai kepada kita. Makanya Oh, siap. mau gak mau kami harus melaksanakan dorongan ataupun dukungan dari teman-teman, karena perlu diingat bahwa yang namanya amanah itu adalah hal yang apa ya, sangat yang pertama berat Ya, kayak tentunya, polisi, karena memang pertanggungjawabannya tidak mudah. ya, benar Nah, banget. namun perlu kita garis bawahi, ketika kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain, nah jangan sia-siakan kepercayaan itu. Masya Allah. Itu sih. Ketika dengerin nih, ketika kita diberi kepercayaan oleh orang lain, jangan sia-siakan kepercayaan itu. Noted, catet. Bener gak? Iya benar. Ayo coba. Gitu doang. Ya itu. Enggak, maksudnya udah kan? Udah udah puas banget dengan jawaban mereka nih. Sekarang Udah bubar berarti, bubar. Ya bubar deh, bubar. Ya belum dong, kita masih. sekarang gue nanya ini Pertanyaan dari siapa nih? dari kita. Ini udah riset kita loh, riset bertahun-tahun buat nanya ini. Nih, yang di sini yang ditulis kan ini apa? Di PPI yang sebelumnya tuh ada kayak kekurangan, ada kelebihannya. Dari zaman ke zaman, misalnya di PPI sekarang, kira-kira kekurangannya apa? Terus apa yang mesti ditingkatkan? Apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang sedang kurang? Insya Allah. Untuk periode tahun ini kita melihat banyak kekurangan pasti ya, karena memang baru mulai juga. Nggak ada yang Kita sempurna. memang iya baru 1 bulan. Jadi selama evaluasi, alhamdulillah kita menemukan banyak hal-hal yang perlu ditambal gitu. Misalnya dari kita harus lebih memperkuat internal, Iya. kemudian eksternalnya, hubungan ke masyarakat, Hubungan bilateral. WNI atau mahasiswa, organisasi yang ada di Sudan. Jadi karena berhubung masih awal, insya Allah nanti kita coba lebih Jalin. menjalin, menguatkan tali silaturahim seperti itu. Gak usah tegang-tegang, ini santai-santai, oke? Lu tegang banget nih. Siapa Udah kayak kursi panas beneran. Anda bersyukur loh kita undang di sini orang-orang pertama, yang pertama duduk di sini. Dubes kayaknya sih. Aduh, jangan. Oh enggak, kita yang kalian di belakang aja. Donald Trump tuh mau duduk di sini kemarin udah ngontak gue. Untuk Mas Habib Gimana gimana? gimana. Kekurangannya. Jadi untuk membandingkan kekurangan itu mungkin karena yang namanya organisasi pasti tidak ada yang sempurna lah, pasti ada kekurangan. Oh. Jangankan organisasi, manusia aja Enggak ada. yang- sesempurna-sempurnanya pasti ada saja kesalahan. Yang maksum Nah, ya Rasulullah. makanya setiap zaman memiliki kelebihannya masing-masing dan tentunya pasti kekurangan. Makanya kedepannya kita mencoba untuk tidak meninggalkan nilai-nilai yang sudah ada di PBI. ada yang dibangun oleh para pendahulu kita, para senior kita. Nah, namun kita juga jangan sampai jumud atau kaku dengan perkembangan zaman. Nah, makanya kita akan mengadakan program-program yang memang tidak kaku dengan
dengan keadaan saat Keadaannya ini. gitu. Benar, Jadi kita harus terus dinamis lah gitu. dinamis. Seperti moto PPI gimana? Ilmiah, dinamis dan progresif. Ya, ilmiah dalam pergerakan, ilmiah dalam pergerakan. ilmiah Dalam pemikiran, dinamis dalam bergerak, pergerakan, progresif dalam lini kehidupan. Keren banget. Itu ciptaan beliau berdua. Rumusan yang dibuat berdasarkan undang-undang Republik Sudan. Oke, kita nanya masalah pribadi nih. Bukan masalah, apa kayak Iya. kita akan mendalami motivasi antum kenapa bisa kuat sampai sekarang menjalani hidup. Pasti ada satu enggak gitu pertanyaannya. Bukan ya kita alein dikit ta. Aduh. Iya. Berarti intinya ada moto kan, orang mesti hidup tuh nggak mungkin nggak punya tujuan, iya, pasti ada iya. tujuannya, mesti ada Iya. yang buat dia support system lah, yang buat kita gerak gitu loh. Coba lu tanya ke Bani dulu. Bani. Nah, Ini yang di sini nih tulisannya moto hidupnya tuh moto pokoknya moto lah. Moto. Moto. Nah, Syamir wajid li amri anta tolibi. Oke. Coba itu atau ya gue tahu Iya. itu artinya apa? Mau dites nggak? Mau dites nggak? Kencangkan ikat pinggang. Aduh, baru tahu kemarin nih. Coba Tek ulang. Enggak, bukan ini. Bukan artinya maksudnya apa gitu. Oh Oke. iya. Benar. Jadi Syamir wajid dali amrin anta tolibu itu sebenarnya kutipan ya. Jadi sing-singkan lengan, kemudian bersungguh-sungguhlah ya, li amrin Antato. untuk semua perkara atau tujuan anta tolibu yang kamu cari, yang kamu inginkan. Jadi saya perumpamakan misalnya kalau kita mau makan jangan kasih sisa, kalau mau minum jangan kasih sisa. Makan sepiring-piringnya. Makan Minum sepiring segelas. sama gelasnya. Ya intinya kita harus totalitas. Ya kalau emang Totalitas. kita niat menjalankan amanah, Bismillah totalitas. Iya, Betul mantap lah. banget Mantap. moto hidupnya. Nah, moto hidupmu apa, Mas? Ya, yang penting hidup lah. Jangan lupa bercanda. Bercanda, senyum. Ya, senyum. Oke, don't forget senyum. Wah, ini gantian ke sampingnya. Ini motonya keren banget nih. Ada riset tuh cari artinya ini bahasa apa, Jerman apa Perancis? Perancis nggak mungkin deh. Ya jelas bahasa Arab. Nggak ada bahasa Arab di Ini bukan bahasa bahasa Arab. Nih, kau bacain ya. Dengerin. 3 kata tapi sangat bermakna. Mungkin artinya, aku nggak tahu artinya sih. Bacain aja ya. In harmonia progressio. Bacanya progressio bener nggak? Hah? Progressio. Iya, iya, iya. Progressio. Ini moto apaan? Gue cari-cari nggak tahu artinya. Bisa jelaskan? Tolong jelaskan kepada kita semua. Jadi itu sih sejarahnya ketika periode kemarin, ketika baru-baru sama kan setiap Tahun lalu, awal tahun lalu. awal Ya. kepengurusan kan biasanya Ada moto juga. ada ini apa pengenalan pengurus. Ah, benar. Nah kebetulan dulu Bikom Humasnya Mas Hasan. Hasan Kasnu. Halo Mas Hasan. Salam dulu Mas Hasan. Beliau meminta katanya coba tulis nama dan juga kata-kata. Bingung kan? Tiba-tiba ada inilah ada Inspirasi inspirasi. datang dari langit. Nah, Bunyinya gitu. Iya. Kasih lampu dong. Ini. Tuh lampu. In Harmonia Progressio. Itu sebenarnya ini diambil dari tagline-nya kampus ITB. Iya. Oh, Kalau secara harfiah. apa ya? Secara Terminologi. arti ringkasnya Nah, kemajuan dalam harmoni. Jadi kita maju bersama-sama ya. dengan penuh kerukunan walaupun kita berbeda-beda gitu sih. Singkatnya seperti itu. Yang penting rukun Mas kita. Nah, lanjut aja dah. Ya. Intinya semua orang punya support system yang buat mereka tuh mampu berjalan sampai sekarang kuat. Ini mereka berdua punya moto yang begitu wow. Tapi bentar. Kayaknya ganti moto deh kemarin sebelum Yang mau mana? kulik lagi satu lagi. Yang mana? Iya ganti moto kemarin karena nanti dia punya ITB ini kayaknya nah terus ganti bilang nggak nih ganti 3 kata lagi. Ini suka yang singkat-singkat emang nih orang nih. Jadi katanya tuh iman, ilmu, akhlak. Masya Allah ada kayak rukun hidup. Jelasin lagi dong. Oke, sebenarnya itu lebih ke ini sih identitas kita seorang muslim kan. Yang namanya keimanan pasti itu sesuatu hal yang mendasar bagi diri seorang muslim. Iya. Masa sih kita tidak beriman? Tentunya dalam segala sesuatu yang namanya muslim harus mempunyai keimanan. Nah, kemudian iman, ilmu. Nah, yang namanya iman pasti harus dibarengi dengan ilmu lah. Nah, begitupun juga ilmu.
harus dibarengi dengan keimanan. Karena ilmu, kalau kata Cak Nur itu, Cak Nun. Cak Nur Nurholis siapa? Majid, Oh, Nurholis Majid ya. bahwa ilmu, Alarm lu aduh, gangguin aja. Masih pakai alarm malam-malam. Jam pagi alarm nyala, malam nyala. Tidur kapan, Mas? gimana nih? Ini orang Jadi bener. kalau kata Cak Nur itu, ilmu yang tidak didasari iman akan menunjukkan kepada Kesesatan. kejahatan atau kejelekan, kalau kurang lebih seperti itu. Makanya antara keimanan dan ilmu itu harus saling terikat, tidak bisa dipisahkan. Nah, tentunya ketika sejati diri seorang muslim sudah memiliki keimanan, kemudian dibarengi keilmuan, nah ilmunya itu harus melahirkan akhlak yang mulia. Gitu. Jadi ketiga terminologi itu saling berkaitan. Satuan yang penuh. Iman harus dibarengi dengan ilmu pun harus dibarengi dengan iman. Ketika keimanan dan juga ilmu itu saling terikat, maka melahirkan Satu kesatuan utuh. muslim yang berakhlak gitu sih. Ya, cukup saya paham banget. Soalnya saya akan implementasikan juga ke kehidupan saya. Biar nggak banyak gini jadi orang. Siap. Lanjut dong. Kita bahas masalah kehidupan mahasiswa nih di sini. Iya, siap. Mahasiswaan, biar ini kita yang nonton juga teman-teman mahasiswa juga. Bukan bapak lo yang nonton. Kok dibawa sendiri? Ini ini yang agak susah sih ngurusnya. Masalah izin tinggal visa di sini. Jadi gimana, apa ya bahasanya ya? Jadi gimana kita Jangan ganggu gitu. Ya dia ada habis alarm dia harus, kalau udah gitu pusing dia otaknya, Bang. coba dulu deh. Ya mungkin minta jelasan dikit aja, kan di sini kan hidup di Sudan, mesti ada di luar negeri, hidup di luar negeri kan tetap butuh izin tinggal. Jadi sebagai kita tolong jelasin dikit kan Ustadz, dari kemarin banyak yang izin tinggal, apalagi sekarang lagi corona nggak bisa memperbarui izin tinggal. Mungkin teman-teman minta solusi pada salah satu aja jelaskan mungkin cara gimana. ininya. Oke, saya jelaskan secara singkat. Jadi di dinamika atau mahasiswa yang ada di Sudan ini beraneka ragam. Ada yang full dia dapat beasiswa, ada yang dia tinggal di luar, ada yang berkeluarga, ada yang fokus juga ke dunia perdagangan misalnya, barang kuliah. Jadi untuk saat ini di wabah pandemi, kami bersinergi dengan KBRI untuk membuka layanan berupa penyambung lapor izin tinggal yang berkendala. Jadi teman-teman mungkin yang sudah habis izin tinggalnya bisa kami bantu untuk kami buatkan tembusannya ke KBRI, sehingga nanti KBRI bisa mengajukan nama-nama yang sudah kami kumpulkan ke imigrasi Sudan, seperti itu. Oke, itu ya teman-teman, bisa dipahami. Insya Allah kita tuh Adminnya pusing kemarin. iya, kemarin tuh kita waktu buka pertama ada kesalahan juga, mohon maaf di link ya Ustadz, di linknya kita kan itu, jadi akhirnya kita kerepotan sendiri. Berarti kalau izin tinggal beda-beda berarti. Iya, Enggak, kalau beda-beda. misalnya kuliah beasiswa sama kuliah nggak beasiswa beda-beda. Kalau gimana? Beda-beda itu maksudnya. Range. range Kalau izin tinggal sama saja, mau beasiswa sama enggak beda saja. Sama saja. Yang membedakan itu boleh mungkin ada yang bayar, ada yang enggak gitu aja. Itu. Minhah sama tidak minhah. Mau orang studi, mau kerja sama saja kalau izin tinggal gitu. Benar. Nah, mungkin kemarin mengapa kami memfasilitasi kawan-kawan untuk membuat formulir izin tinggal yang bermasalah. Bermasalah di sini maksudnya karena sekarang lagi kondisi seperti ini kan, dan imigrasi pun tutup juga, libur, termasuk imigrasi cabang kampus Jawazat. Nah, kan
banyak juga teman-teman yang sudah habis iqomahnya, sudah mungkin berbulan-bulan dan tidak mungkin untuk diurus sekarang, ya makanya kami mewadahi dan menginisiatif juga berkoordinasi dengan KBRI untuk mendata siapa saja kawan-kawan yang izin tinggalnya bermasalah ataupun sudah habis. Nah nanti ketika sudah normal kembali dan melakukan tajdid atau pembaharuan izin tinggal, ketika ada masalah, nah kita akan koordinasikan dengan KBRI sehingga nanti KBRI tinggal melihat datanya siapa saja yang kemarin iqomahnya sudah habis, dan mungkin insya Allah tetap berkoordinasi dengan KBRI agar menemukan titik temu dalam masalah iqomah ini. Oke, siap. Insya Allah kita punya itikat baik ya PPI ya, Iya. untuk membantu teman-teman. Jadi manfaatkan fasilitas kita. Itikat, bener bahasanya itikat. Benar. Itikat artinya apa coba? Jadi jangan ini admin terus. Jangan chat adminnya. Chat ya bener, chat adminnya. Ya, ada admin PPI itu untuk membantu teman-teman semuanya. Intinya kalau ada apa-apa Hubungi untuk kami. Hotline. masalah kemahasiswaan, bagi yang bersangkut paut dengan PPI bisa menghubungi nomor call center PPI. Ya benar, kalau masalah kemahasiswaan termasuk keamanan gitu. Jadi kalau ada harami atau bahasa Indonesianya maling di Sudan kan ini banyak maling ya. Ini coba siapa yang nggak pernah kehilangan HP di Sudan, rata-rata 80% tuh pernah kecolongan HP. Termasuk saya. Saya juga di sini. Di sini juga. Enggak. Belum dia. Oh, itu pernah hilang ya? Belum. Ini belum juga. Udah. Rata-rata ya udah dari 4 orang kita ada 3 orang kecolongan HP mungkin. Jadi intinya harus menjaga komunikasi juga ketika ada permasalahan apapun. Kita saling berkoordinasi dan saling memberi kabar, Iya. baik itu kepada teman dekat ataupun yang lainnya. Karena ketika ada masalah, naudzubillah misalkan ada kejadian yang tidak diinginkan, kalau terkoordinasikan kan enak. Iya benar banget. Harus saling Ya, jaga komunikasi pokoknya. Kalau jalan pun kalau bisa berdua ya Ustaz. Minimal lah, jangan Ya, sendiri. apalagi lagi rawan gini kan ya. Rawan gini Rawan. kan. Soalnya ekonomi di Sudan gara-gara corona, enggak di Sudan doang ya. Di mana-mana gara-gara wabah ini ekonomi semua negara semakin terpuruk. Dan teori ekonomi kan ekonomi semakin turun, kriminalitas semakin meningkat. Seperti itu. Ya, intinya sih tetap waspada gitu. Sebenarnya ada himbauan buat teman-teman, coba dikasih himbauan. Oh iya, buat teman-teman pemirsa setia Sudan PPI TV. Wih, ini baru ganti nama gue. Sudan PPI TV. Jadi jangan lupa PPI ya, salah. kalau teman-teman keluar dari rumah ya, yang khariji yang tinggal di luar asrama itu jangan sampai keluar sendiri. Ya, kalau bisa bertiga lebih baik ya, ketika ingin misalnya ke warung gitu yang sifatnya jauh dari rumah untuk membeli kebutuhan dan yang penting-penting. Dan untuk yang di asrama berhubung sudah ada peraturan sosial berskala besar, jadi teman stay. Afwan potong. Oh ya. Peraturan sosial berskala besar tuh kayaknya di Indo doang deh. Oh ya, di PSBB lockdown lah ya, lockdown Di sini nggak ada, mereka nggak paham PSBB. Oke, lockdown di Lockdown. dakhili ya. Entah ikhwan ataupun akhwat, stay at home. Insya Allah PPI selalu ada selama Ramadan ini. Selalu ada. Selalu Antum. Jadi jangan khawatir, insya Allah. Yang penting teman-teman jaga komunikasinya, dan apapun selama kami bisa bantu, jangan sungkan untuk hubungi. Ya, seperti itu. Hubungi call center di bawah ini. Call center sedih. Yang dulu aja. Oke, sekarang kita sebelum kita ngobrol santai lagi nih, lebih penting. Ini dari tadi kita yang ditanya ya. Iya. Bagaimana kalau kita tanya mereka? Nggak ada. Kita sini tukang interview. cuy. Nggak boleh ditanya. Aturannya nggak boleh ditanya. Kita Kan diundang. kan diundang. Tapi kalau mau nanya nggak apa sih? Ada pertanyaan? Nggak ada kan? Nggak ada. Kita nyiapin. Ini kita ngobrol lagi tentang akarana ya karena. Lanjut dong. Lu ngobrolin corona dong. Corona. Ini yang emang ini beneran. Iya kemarin tuh nggak sih yang nih ada kenapa suspek corona tiba-tiba kosong? Ya kemarin Sempat kayaknya- kan yang ya, di KBRI aneh banget kemarin 300-an Heeh. apa 400 sudah segitulah. Terus Kenapa tiba-tiba tiba-tiba kosong? suspeknya itu Iya. paham? Oke. Itu mungkin kesalahan data atau gimana?
Habib mau jawab? Ya mungkin itu karena dimasukkan langsung ke yang positif kali ya. Kalau Heeh. kalau lengkapnya kurang tahu. Maksudnya nggak masuk akal juga kalau sementara suspek kan orang di bahasa Indonesia kan DPO ya, DPO. ODP, orang dalam pantauan, suspek kan itu. Tiba-tiba orang dalam pantauan habis langsung lonjak ke positif semua, nggak mungkin. Nah mungkin ini yang ODP-nya Heeh. positif semua sehingga datanya dimasukkan ke orang yang positif, mungkin gitu. Berarti habis ODP-nya. Besok kita undang KBRI. Itu yang lebih penting. Ini lah kan kita lagi di lockdown ya. Itu berasa gak sih kayak di lockdown apa gimana? Apa tetap sama aja apa biasa? Iya. Jadi kalau dari PPI itu melihatnya kita memang lebih mengutamakan digitalisasi seperti telekonferensi. Artinya kita jauh dari tatap muka ya, bertemu, karena emang peraturannya tidak boleh ada perkumpulan di atas 10 orang. Iya. Itu sebenarnya kita kan pengen ketemu sama si dia mohon maaf. Keceplosan nih. Offset. Sama Siapa ini? Siapa ini? saudara-saudara kita yang ada di luar PPI. Aduh, kok ada nyamuk Biasanya kita ada kajian di PPI dan bersua. Sekarang kita dibatasi oleh peraturan yang ada. Jadi Kita ikuti aturan Iya. WHO juga. Iya, dendanya juga Wah, dendanya lumayan cuy. Dendanya Yang kita share di IGP itu kan, teman-teman dapat lihat tuh. Denda keluar rumah aja yang paling kecil 5.000 ya. 5.000 pon. 5.000-an. 5.000 pon itu setara hampir 1 juta. Enggak. 750. Ya kan hampir, gue bilang 1 juta. Hampir sejuta itu. Ya hampir, bener. Heeh. Mending buat makan. Daripada keluar, jadi gak usah keluar-keluar guys. $50. Mending beli ayam berkilo-kilo, simpen di rumah, timbun, makan sebulan aman. Iya. Lalu nih. Dasar Anda itu. Kira-kira dari PPI sendiri ada nggak sih peran buat membantu teman-teman untuk melawan COVID-19 ini? Oke. Iya, Sepuluh. untuk program dan sifatnya sosial itu ada. Jadi kita ada namanya seniority package. Ya, itu. Apa itu seniority package? Seniority package adalah paket ketenangan. Wih, Ya, paket jadi ketenangan. teman-teman yang di Khoriji nanti kita akan kirim berupa takjil. Begitu juga ada paket takjil atau sembako yang kami alhamdulillah sudah kumpulkan sekitar 12.400.000-an. Insya Allah nanti kita akan cairkan 12. menjadi june, Masya Allah. dimana nanti uangnya itu kita akan bagikan ke mereka yang berhak di Dahiliyah, Mutazawij, yang semua terkena dampaknya ya Iya. karena COVID-19 ini. Hashtagnya pun lawan dampak COVID. Ya, di 19. sini hashtagnya ya. Lawan lawan. dampak COVID. Bersama kita. Kalau Jangan lupa donasi ya, itu dari Donasi. kita untuk kita. iya, from us to us. Nah, selanjutnya Ah, ini ada nggak sih bantuan dari pemerintah buat mahasiswa ya buat PPI lah sebagai organisasi mahasiswa di sini? bantuan dalam bentuk apa itu? Ya nggak tahu, bantuan pokoknya. Mungkin Bantuan apa ini, sih? Mungkin kan sudah ada kalau dari pemerintah berarti Logistik. kalau di sini berarti dari Logistik. KBRI ya. KBRI. Ya tentunya Logistik kemarin apa? sudah Sering banget sih kalau memberikan logistik ke semua berbagai elemen organisasi. mahasiswa ya. Heeh. Iya. Kalau untuk logistik berarti applause banget lah kita tuh ya. Menurut Anda gimana bantuan logistik yang terus disumbang kekeluargaan? Iya, itu bagus sekali ya, karena alhamdulillah kita punya bapak di sini, Bapak Duta Besar. Iya. Bapak Salih Rusman Duta Besar. ya, sebagai Duta Besar Dubes untuk Sudan dan Eritrea. Jadi sudah dilakukan pembagian sembako ya ke semua elemen mahasiswa WNI yang ada di Sudan. Bahkan insya Allah mau masuk ke tahap kedua ya, tapi alhamdulillah Ada tahap kedua. tahap kedua tapi sifatnya mungkin lebih mengajukan gitu. Jadi Oh, teman-teman paham. kelompok yang ingin mengajukan bisa langsung hubungi staf KBRI. Dan juga ada sebagian kekeluargaan yang dapat perhatian khusus dari pemerintah daerah gitu. Jadi dapat bantuan. Itu sifatnya mengajukan juga sepertinya. Sifatnya kayaknya. mengajukan juga. Iya, mantap lah kalau pemerintah itu. Pemerintah Indonesia mah nggak ada matinya kalau buat bantu-bantu ini. Ya. Aduh, kelegaan Stefan.
Minum dulu ya, minum dulu ya. Minum lagi. Kalau habis bilang, tapi bilang aja sih nggak ada air lagi semua. Kuliah atau organisasi?